Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bu Rita, ini Ya, ada satu sisi ada yang meminta game-game online diblokir karena dampaknya terhadap kesehatan mental anak-anak. Di sisi lain, saat ini game online bahkan sudah dikategorikan sebagai e-sport oleh pemerintah. Tanggapan KPAI? ya. Silakan itu diatur, tetapi tetap ketika ada game online yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, dan sadisme itu tidak diperuntukkan untuk anak. Saya kira di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu jelas, korporasi itu termasuk salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk perlindungan anak, begitu ya. Sehingga kemudian pengaturan agar anak tidak masuk untuk game-game yang mengandung kekerasan, pornografi, saya kira itu hal yang sangat fair. Oke. Kalau kemudian e-sport untuk dewasa ya tidak ada masalah sebenarnya kan, karena kan sudah levelnya pendewasaan begitu. Itu Oke. Mbak Sofi. Oke, Bung Yudhistira, tanggapan Anda? Ya, jadi sebenarnya memang masih ada pandangan yang kurang populer terkait dengan perkembangan dan fenomena dari e-sports ini di Indonesia. Namun menurut saya peralihan generasi dan cara kita menyikapi memang memerlukan proses. Sehingga pandangan, mungkin ada beberapa pandangan sinis terhadap bagaimana suatu game itu dimainkan sehingga bisa menimbulkan dampak negatif yang seperti contohnya itu adalah ketika, karena saya juga berasal dari generasi yang kebetulan main game. Dulu itu mungkin orang tua saya sering marah sama saya kalau main game karena dinyatakan saya tidak produktif gitu. Namun kan kalau kita lihat zaman sekarang itu sudah berubah, di mana justru bermain game itu menjadi cita-cita dan juga menghasilkan lapangan pekerjaan. Dan banyak sekali Mbak kisah-kisah menginspirasi yang justru lahir dari kegemaran bermain game. Di satu sisi terkait dengan e-sports tadi, sejak September tahun 2020, game online atau lebih tepatnya competitive gaming sudah disahkan sebagai cabang olahraga prestasi dan diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. Sehingga menurut saya keputusan tersebut dilakukan atau diambil bukan tanpa alasan, namun dalam penyelenggaraannya juga bukan berarti tanpa tantangan. Ya. Yang perlu dipahami di sini adalah kita harus memandang tantangan tersebut untuk dicari solusinya, Oke. bukan justru dimatikan. Oke. Bukan maksudnya lagi kita berkelahi satu sama lain, sesama bangsa, saling tunjuk gitu kan, ini salah siapa. Menurut saya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena yang penting begini Mbak Sofi, kita belum genap 100 tahun merdeka. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan kemerdekaan untuk berprestasi melalui e-sports hanya karena kita tidak bisa mampu mencari solusi dan justru saling tunjuk dalam menangani permasalahan Bung ini. Yudhistira. Ya, Nah, begini, ini argumentasi Anda sold lah, ibaratnya seperti itu. Memang e-sport sudah didukung oleh pemerintah. Kalau sampai ada kompetisi e-sport pun hadiahnya luar biasa. Sejumlah orang bahkan sudah tanam duit banyak sekali untuk berinvestasi di e-sport begitu. Tapi begini, kalau dari teman-teman di AFGI sendiri, bagaimana caranya? Kira-kira apa yang bisa Anda saran yang bisa Anda berikan supaya orang tua itu bisa mengarahkan anak-anaknya yang senang sekali main game online bahkan mungkin kecanduan supaya jadi atlet e-sport aja sekalian? ya. Kalau dari saya justru di sinilah pentingnya sosialisasi. Karena dengan adanya sosialisasi kita bisa membangun komunikasi dan bisa mengenal komunitas kita secara lebih dekat. Sehingga ketika itu dilakukan, kita akan tunjukkan, kita akan ceritakan, kita akan sampaikan narasi-narasi, ini loh ada anak-anak Indonesia yang bukan hanya mendapatkan penghasilan, tapi juga punya kesempatan untuk bisa mengharumkan nama Indonesia dalam kancah internasional. Sehingga jawabannya itu Mbak Sofi. Terakhir, Bu Rita, ini kan memang masih dicek terlebih dulu oleh Kementerian Kominfo, dilihat begitu. Memang selalu akan ada polemik, selalu ada pro dan kontra soal game online ini. Satu sisi ada yang merasa dampaknya negatif, di satu sisi ini menjadi ladang penghasilan kalau sudah jadi atlet e-sport. Tapi yang saya ingin tanyakan, dalam jangka dekat dan menengah dulu deh, yang paling dekat dengan anak-anak, terutama orang tua dan guru. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dan guru supaya kalaupun anak-anak suka main game, diarahkan ke jalur yang betul atau diupayakan untuk tidak sampai kecanduan? Ya, problem di kita 90% anak itu tidak punya perjanjian dengan orang tua ketika main game. Tentu ini ketika milik gawai sekalipun itu tidak punya perjanjian bagaimana kemudian mereka mengerti literasi. Itu kan juga problem Mbak Sofi. Jadi kemudian memang orang tua harus juga memberikan alternatif kegiatan selain anak-anak memegang gawai. Selain sekolah kemudian juga memegang gawai kan harus diseimbangkan. Nah, konteks ini yang kemudian tadi screen time, kemudian bagaimana ketika ada game itu bisa mengatur jam yang
bisa diakses anak. Tentu ini menjadi bagian penting termasuk pengaturan dari orang tua, dan saya kira korporasi juga ikut bertanggung jawab bagaimana caranya kemudian ini anak-anak tidak kemudian menjadi kecanduan. Ketika e-sport sudah matang, tidak ada pornografi, tidak ada sadisme, tidak ada masalah sebenarnya kan. Yang menjadi masalah adalah ketika game online itu mengandung pornografi, kekerasan dan sadisme dan berdampak negatif pada psikologis anak. Oke, untuk anak-anak. Baik, terima kasih Ibu Rita, terima kasih Bung Yudhistira sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi, sehat terus ya. Sama-sama Mbak Sofi, Mas Yudhistira. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Saudara, itu tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Sofi Syarif pamit undur, kita jumpa lagi besok. Salam sehat.